Salam sejahtera dari kita semuanya. Kami dari kelompok BOT proyek pemrosesan bahasa alami dengan judul Sentiment Analysis for File Review by using SVM atau Support Vector Machine. Saya Siti Dandana Manurung dengan NIM 1207060 dan rekan saya Reski Manjurkat dengan NIM 1170008 dan Bapak Rizky Silalahi dengan NIM 1176061. Pada kesempatan ini kami akan mempresentasikan proyek kami dengan overview latar belakang, tujuan, manfaat, ruang lingkup, analisis data dan metode, desain, implementasi, dan evaluasi. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup. Adapun latar belakang dalam proyek ini adalah SVM atau Support Vector Machine memiliki kemampuan generalisasi yang baik dalam kasus dengan kasus, namun di sisi lain, SVM tidak dapat memilih parameter yang sesuai dengan penggunaan parameter tidak maksimal. Penggunaan parameter yang sesuai diharapkan dapat meningkatkan akurasi SVM. Pentingnya penggunaan nilai parameter yang sesuai juga dijelaskan oleh keberhasilan model SVM bergantung pada koefisien segmentasi serta parameter dari fungsi variabel. Jadi, memilih parameter yang optimal untuk SVM merupakan salah satu langkah penting saat menggunakan SVM sebagai metode klasifikasi. Penelitian yang dilakukan dengan menggunakan dataset CAR review menggunakan algoritma Support Vector Machine untuk mengklasifikasi hasil review CAR berupa teks bahasa Inggris untuk menganalisa sentimen pada review CAR dalam menghasilkan klasifikasi teks dalam bentuk positif atau negatif dari review CAR. Analisis sentimen yang digunakan dalam penelitian ini merupakan proses klasifikasi teks ke dalam dua kelas, yaitu kelas negatif dan positif. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka penulis atau tim tertarik untuk mengklasifikasikan data review CAR dengan menggunakan metode SVM. Kemudian ada tujuan. Tujuan dari proyek ini adalah untuk mengklasifikasikan hasil review CAR berupa teks bahasa Inggris untuk menganalisa sentimen pada review CAR dengan menggunakan algoritma Support Vector Machine atau SVM dan menghasilkan klasifikasi teks dalam bentuk positif atau negatif dari review CAR sehingga dapat mengetahui model atau CAR yang termasuk dalam kategori bestseller maupun non-bestseller berdasarkan analisis terhadap review yang diberikan. Kemudian manfaat. Sentimen analisis pada review model atau CAR dapat memberikan beberapa manfaat, yaitu yang pertama untuk membantu para calon pembeli model dalam mengambil keputusan untuk menentukan model apa yang akan dibeli, sehingga calon pembeli dapat mengurangi waktu untuk membaca review model dari customer. Yang kedua, membantu para penjual mobil untuk mengetahui kualitas dari mobil yang dijual agar dapat menentukan mobil-mobil mana saja yang diperbanyak kuantitasnya, sehingga perencanaan dan pengambilan keputusan pada perjalanan mobil dapat berjalan dengan baik dan lebih terstruktur. Manfaat yang ketiga adalah dengan adanya klasifikasi pada review mobil, maka akan dengan mudah diketahui mana mobil yang disukai customer dengan kualitas yang baik dan mobil yang tidak disukai customer. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil klasifikasi teks yang bersifat positif atau negatif. Dan yang terakhir adalah membantu para perusahaan mobil atau perusahaan yang memproduksi mobil untuk dapat meningkatkan kualitas mobil dan menyediakan kenyamanan pengguna menggunakan mobil. Kemudian ruang lingkup. Ruang lingkup yang digunakan dalam pengerjaan proyek ini adalah yang pertama, tools yang digunakan dalam pengerjaan proyek ini untuk membangun programnya adalah dengan menggunakan Jupyter Notebook. Dan bahasa review CAR yang digunakan dalam dataset review CAR menggunakan bahasa Inggris, serta jumlah sampel review CAR yang digunakan adalah sebanyak 224 review. Demikian yang bisa saya presentasikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai analisis data dan metode yang akan digunakan dalam proyek. Analisis data. Dataset yang digunakan dalam proyek ini adalah CAR Review yang dipublikasikan oleh Saurabh Sabharwal pada Kaggle yang dapat diakses pada situs berikut. Dataset CAR Reviews dikumpulkan dari review para customer yang menggunakan mobil pada tahun 2010 sampai 2019. Semua review tersebut dikumpulkan dalam dataset CAR Reviews. Dataset tersebut memiliki 3 atribut, yaitu
tahun, model mobil, dan hasil review pengguna pada tahun 2000 sampai 2019. Kemudian berikut merupakan atribut dan tipe data atribut yang ada pada data. Atribut data year yang berisi data tahun yang dimulai dari tahun 2010 sampai 2019, di mana tipe datanya itu yaitu nominal, kuantitatif. Kemudian atribut data model dengan deskripsi atribut model berisi merek model mobil yang digunakan oleh pengguna dengan tipe data kategorikal. Yang ketiga yaitu review dengan deskripsi yang berisi hasil review atau pendapat dari para pengguna terhadap model mobil yang digunakan dengan tipe data yaitu kategorikal. Kemudian analisis metode. Pada proyek ini, metode yang digunakan adalah metode support vector machine. Support vector machine adalah metode klasifikasi yang bekerja dengan cara mencari hyperline dengan margin terbesar. Hyperline adalah garis batas pemisah data antar kelas, sedangkan margin adalah jarak antara hyperplane dengan data terdekat pada masing-masing kelas. Pada proyek ini dengan judul Sentiment Analysis for Car Review by Using SVM atau Support Vector Machine yang bertujuan untuk mengklasifikasikan review pada mobil yang terdiri dari dua kelas, yaitu kelas positif dan negatif. Pengklasifikasian Support Vector Machine menggunakan sebuah fungsi atau hyperplane untuk memisahkan dua buah kelas pola. Support Vector Machine akan berusaha mencari hyperline yang optimal, di mana dua kelas pola dapat dipisahkan dengan maksimal. Kemudian bahasan selanjutnya yaitu desain. Pada tahapan desain akan dilakukan desain praproses data, di mana terdapat diagram alir, yaitu yang pertama dilakukan collect data atau mengumpulkan data, yang kedua dilakukan exploratory data analysis, yang ketiga dilakukan data cleaning, yang keempat scaffolding, yang kelima tokenization, yang keenam stop words removal, yang ketujuh stemming, dan yang terakhir yaitu lemmatization. Yang pertama, collect data. Dalam proyek ini, dataset yang digunakan adalah dataset car review yang dikumpulkan dari review para customer yang menggunakan mobil pada tahun 2010 sampai 2019. Semua review tersebut dikumpulkan dalam dataset car reviews. Dataset tersebut memiliki 3 atribut, yaitu tahun, model, dan hasil review yang pengguna pada tahun 2010 sampai dengan 2019. Kemudian, exploratory data analysis. Setelah data dikumpulkan, maka akan dilakukan analisis data yang bertujuan untuk memberikan pemahaman terhadap data yang akan digunakan. Dengan menggunakan exploratory data analysis, maka akan dapat diketahui mengenai deskripsi data dan jumlah data yang hilang atau bernilai nol. Berikut merupakan potongan kode yang digunakan untuk mendeskripsikan data, yaitu dengan menggunakan dfdescribe. Dari hasil tersebut dapat kita ketahui bahwa masih terdapat nilai nol atau NaN. Nilai nol tersebut dapat mempengaruhi dalam prosesan selanjutnya, maka nilai nol atau nilai NaN tersebut harus diatasi dengan menggunakan data cleaning. Yang selanjutnya yaitu membersihkan data atau data cleaning. Membersihkan data adalah suatu hal yang penting untuk dilakukan, karena data yang tersedia masih kotor sehingga dibutuhkan pembersihan data agar kualitas dari data tetap terjaga. Data cleaning yang dilakukan dalam data yaitu menghilangkan nilai yang hilang atau nilai nol. Maka akan dilakukan penghapusan nilai yang hilang atau nol dengan menggunakan drop missing value. Yaitu drop missing value itu untuk menghapus semua nilai nol yang ditemukan pada data. Berikut merupakan tampilan potongan kode yang kami gunakan untuk menghapus missing value tersebut. Dari tampilan tersebut kita melihat lagi apakah nilai nol tersebut masih ada atau tidak, dan setelah kita buat ternyata nilai total atau missing perfect total nilai nol itu sudah tidak ada, sehingga drop missing value berhasil dilakukan. Kemudian scaffolding. Scaffolding merupakan sebuah proses yang digunakan untuk mengubah semua karakter yang ada pada teks hasil dari tokenisasi menjadi huruf kecil atau lowercase.
Hal tersebut dilakukan agar dapat diproses untuk tahap selanjutnya. Berikut merupakan potongan kode yang digunakan untuk membuat scaffolding, di mana data trend review dan data trend review str lower. Maka dapat dihasilkan tampilan hasil scaffolding setelah diproses, yaitu di mana terdapat semua hasil review sudah berhuruf kecil. Kemudian tokenization. Tokenization merupakan sebuah proses yang dilakukan untuk memisahkan setiap kata dalam sebuah kalimat. Tokenization berfungsi agar tidak mengakibatkan disambiguasi karakter tanda baca. Berikut merupakan potongan kode yang digunakan dalam membuat proses tokenization, di mana di sini dilakukan import regex p tokenizer. Kemudian hasil dari tokenization yaitu di sini dapat kita lihat bahwa kata-kata sudah terpisah, kalimat tersebut sudah terpisah menjadi satu kata sehingga tidak ada yang gabung. Kemudian stop word removal. Stopping or stop word removal adalah sebuah proses untuk melakukan penghapusan kata yang tidak relevan dalam sebuah dokumen dan kata-kata tersebut sering muncul pada dokumen. Misalnya, pada kata n, a or n, is or in, on, at, as, the, dan lain-lainnya yang terdapat di dalam dokumen. Berikut merupakan potongan kode yang digunakan untuk membuat proses stop words removal, di mana from NLTK corpus, kemudian kita mengimport stop words. Di mana di sini kalimat yang kita gunakan yaitu dengan menggunakan kalimat bahasa Inggris. Kemudian hasil dari proses stop words removal yaitu dari sini kita lihat bahwa tidak ada kata-kata an, is, or, in, on, at, as, the pada hasil stop word tersebut. Kemudian kita lanjut ke stemming. Stemming merupakan sebuah proses pencarian dari bentuk dasar suatu kalimat dengan cara menghilangkan imbuhan pada kalimat. Stemming digunakan untuk menemukan kata dasar dari suatu kalimat. Berikut merupakan potongan kode yang digunakan untuk proses stemming, yaitu from nltk.stem.porter, kemudian kita mengimport porter stemmer. Kemudian dapat dari hasil kode tersebut dapat kita hasilkan yaitu seperti tampilan berikut ini. Dari sini kita melihat bahwa tidak ada kata yang berimbuhan dalam review tersebut. Kemudian lemmatization. Pada tahap proses ini, lemmatization berguna untuk mengubah kata bentuk dasarnya yang terdapat di dalam kamus. Bentuk kata mungkin memiliki lema yang berbeda dan tergantung pada kategori gramatikal yang ada. Berikut merupakan potongan kode yang digunakan untuk membuat proses lemmatization, yaitu sebagai berikut. Lemmatization, di mana dari from nlk.stem kita mengimport word net lemmatization yang digunakan merupakan library yang digunakan untuk mengubah kalimat menjadi lemmatization. Kemudian kita definisikan word net lemmatization tersebut di dalam code. Adapun hasil dari proses lemmatization yaitu sebagai berikut. Berikutnya adalah tahap implementasi. Setelah melakukan tahap pemrosesan data atau data processing, langkah berikutnya adalah melakukan pemodelan, di mana untuk memperoleh skor polarity dan subjectivity, di mana skor tersebut akan digunakan untuk menganalisis penilaian emosi dari review yang diberikan. Berikut merupakan potongan kode untuk memperoleh nilai sentimen yang terdiri dari nilai polarity dan nilai subjectivity dari review, di mana untuk hasil outputnya terlihat datanya ada terdiri dari dua, di mana data yang pertama ini adalah data polarity dan data yang keduanya adalah data subjectivity, dan begitu untuk data-data seterusnya. Kemudian data sentimen yang berisi skor polarity dan subjectivity yang tersimpan dalam satu kolom tersebut, yaitu pada kolom sentimen. Selanjutnya potongan code di bawah untuk memisahkan nilai polarity
dan subjectivity ke kolom yang baru, yaitu kolom polarity dan subjectivity. Dimana untuk contohnya, contoh hasil code-nya kita bisa lihat bahwa pada kolom sentimen, dimana datanya masih ada digabungkan dari antara sentimen dan polarity-nya, bisa dilihat di mana data pertama dalam array ini adalah polarity dan sentimen, kemudian dipisah ke dalam kolom baru di mana menjadi kolom polarity dan subjectivity. Selanjutnya, setelah memisahkan skor tersebut, kita lakukan analisis kembali untuk menentukan skor emosi dari polarity yang diperoleh. Berikut merupakan potongan code untuk mengakumulasi skor polarity ke dalam kelompok skor positif, netral, atau negatif berdasarkan rentang skornya. Nah, pada potongan code berikut dapat dilihat dari pembagian terhadap analis polarity-nya, di mana jika nilai polarity-nya di bawah 0 maka skornya itu bernilai negatif, jika sama dengan 0 bersifat netral, dan jika selebihnya maka skornya itu bernilai positif. Nah, dapat dilihat pada hasil outputnya di mana terdapat kolom baru, yaitu kolom skor yang terdapat berisi nilai skor emosinya. Kemudian berikut merupakan potongan code untuk mengambil skor positif dan menghitung presentasi skor positif dari semua review di data frame, di mana setelah dilakukan penghitungan presentasi code, di mana mendapatkan hasil 72,98% untuk data yang bernilai positif. Hal berikutnya sekarang dapat divisualisasikan dengan bar chart untuk melihat perbandingan skor positif, netral, dan negatif dengan menggunakan matplotlib, sehingga dapat melihat bagaimana persebaran skor di data frame ini, di mana diimplementasikan dalam potongan code berikut, di mana dilihat pada hasil outputnya dari code yang dilakukan, di mana data dengan skor positif memiliki nilai paling banyak, kemudian dilanjutkan dengan nilai negatif, dan terakhir adalah netral. Berikut juga dapat divisualisasikan informasi yang sama dengan menampilkan nilai polarity dan subjectivity yang tepat pada grafik, di mana pada code ini hampir sama dengan code sebelumnya, itu menampilkan skor dari nilai positif, negatif, dan netralnya. Namun di sini juga menampilkan nilai polarity dan subjectivity-nya. Dapat dilihat pada contoh hasil code-nya, di mana pada titik-titik berwarna hijau mewakili skor bernilai positif, kemudian titik-titik berwarna merah mewakili skor bernilai negatif, dan titik-titik berwarna biru ini mewakili skor netral, dimana untuk perhitungannya tadi, dimana nilai polarity di atas dari 0 akan bernilai positif atau berwarna hijau, dan di bawah 0 akan berwarna merah atau bernilai negatif, dan untuk yang 0 berwarna biru atau bernilai netral. Potongan code untuk membuat cloud kata atau word cloud untuk melihat tema dan kata yang paling umum digunakan dalam review yang dianalisis, di mana dari hasil output code ini kita dapat melihat kata-kata yang paling sering muncul, di mana kata yang paling sering muncul akan terlihat dengan ukuran font yang paling besar, diikuti dengan kata-kata yang paling muncul berikutnya beserta font-fontnya yang semakin mengecil, di mana jika kata tersebut semakin sering muncul maka fontnya akan semakin besar, dan juga sebaliknya, dimana dapat kita lihat dari hasil output ini, dimana kata dengan font yang paling besar adalah car, dimana dapat diambil kesimpulan bahwa kata car lebih sering muncul daripada seluruh kata-kata yang pernah atau yang kata yang ada pada review text, dan dilanjutkan dengan interior, drive, good, dan akan semakin kecil lagi. Jika katanya semakin kecil, maka jumlah katanya akan semakin lebih sedikit. Nah,
Nah, berikut merupakan potongan code untuk melakukan pembangunan model SVM dengan TF-IDF, di mana nantinya akan digunakan dalam evaluasi. Nah, untuk contoh code-nya dapat dilihat pada tampilan berikut. Selanjutnya adalah evaluasi. Setelah melakukan pemodelan dengan menggunakan algoritma Support Vector Machine atau SVM, maka akan dilakukan evaluasi terhadap data uji dengan jumlah sampel review car, di mana adalah 244 review. Salah satu teknik untuk menggunakan evaluasi adalah confusion matrix. Confusion matrix akan mengevaluasi klasifikasi model untuk memperkirakan objek yang benar atau salah. Di mana pada tabel tersebut yang dapat dilihat pada layar merupakan tabel confusion matrix yang akan membantu dalam perhitungan sistem evaluasi. Pengujian akurasi yang menggunakan confusion matrix memiliki 4 kondisi, yaitu seperti berikut. TP atau true positif, di mana jumlah prediksi benar pada kelas positif. FP atau false positif, di mana jumlah prediksi salah pada kelas positif. FN atau false negatif, atau jumlah prediksi salah pada kelas negatif. Dan terakhir adalah TN atau true negatif, di mana jumlah prediksi benar pada kelas negatif. Maka berdasarkan nilai dari keempat klasifikasi tersebut akan diperoleh nilai akurasi, presisi, dan recall. Nilai akurasi adalah nilai yang menggambarkan seberapa akurat metode yang digunakan dalam melakukan klasifikasi dengan benar dari keseluruhan data, pada nilai presisi yang menggambarkan jumlah data kategori positif yang diklasifikasikan secara benar dibagi dengan total data yang diklasifikasi positif. Nilai recall menunjukkan beberapa persen data kategori positif yang terklasifikasi dengan benar, di mana pada akurasi dapat dilihat pada rumusnya, itu akurasi sama dengan TN tambah TP per TN tambah P tambah FN tambah FP dikali 100%. Untuk presisi adalah TP per TP tambah FP dikali 100%. Dan terakhir adalah recall, di mana recall adalah TP per TP tambah FN dikali 100%. Berikut merupakan potongan code yang digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap model SVM yang telah dibangun dengan TF-IDF, di mana pada code ini akan menampilkan hasil presisi recall, F1 score, support, di mana untuk skor positif, negatif, dan netral. Untuk akurasi, macro average dan weak average-nya. Potongan code yang digunakan untuk menampilkan evaluasi terhadap model SVM yang telah dibangun dengan fold cross validation, di mana untuk hasil output yang dihasilkan hampir sama dengan TF-IDF, dan juga menampilkan tabel perbandingan skor atau cross tab dari hasil skor positif, netral, dan negatifnya. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari penyampaian presentasi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.